Ya, shalom kekasih Tuhan. Bahagia sekali hari ini kita dihentar dengan kuasa Tuhan dan kemurahan Tuhan masuk di bulan September. Hari ini adalah tanggal buah sulung buat kita anak-anak Tuhan, mempersembahkan yang terbaik, yaitu hidup, waktu, dan perhatian kita, serta finansial kita, datang ke rumah Tuhan. Kita berikan buah sulung hari ini kepada Tuhan, Raja segala Raja, Yesus Kristus namanya. Shalom kekasih Tuhan, GBI Clear Kota Bontang, serta GBI Pasar Baru Betania Blessing di Kota Jambi. Bahagia sekali hari ini Anda bisa menjadi pengikut Kristus yang luar biasa. Dan masih dalam seri tentang indahnya mengikut Kristus. Ingat Bapak Ibu, kita nggak bisa sekedar hidup jadi orang percaya tanpa mengikut Yesus. Karena itu adalah bukti ketidakpercayaan kita dengan Yesus. Kalau kita percaya dengan Yesus, maka kita harus mengikut Dia. Dan saya mau bilang kepada saudara, bahwa mengikut Yesus adalah sebuah keindahan. Ingat, Alkitab berkata di dalam Matius pasal 16 ayat 24, setiap orang yang mau mengikut aku, kata mengikut menggunakan kata erkomai, ya. Kemudian ia harus, tidak boleh tidak, yaitu apa? Sangkal diri. Aparniomai, kata menyangkal diri dalam bahasa Yunani. Yaitu bicara tentang bagaimana saya sudah nggak ada hubungan, saya sudah nggak mau kenal lagi dengan yang namanya duniawi di masa lalu. Saya betul-betul mengkhususkan diri untuk mengikut Yesus. Erkomai punya pengertian, Anda datang kepada Tuhan sebagai tempat yang baru dari tempat yang lama. Anda tidak boleh bawa budaya tempat lama yang duniawi itu kepada tempat yang baru. Itu kata erkomai. Dan itu bukan paksaan, itu bicara tentang Anda dengan kerelaan, dengan keputusan saudara menjadikan datang kepada Yesus sebagai pilihan saudara. Dan ketika ketemu Yesus, mengikut-ikut Yesus, Anda harus menjadi pribadi yang menyangkal diri. Kemudian dikatakan pikul salib. Nah Bapak Ibu, kata pikul menggunakan kata airo dalam bahasa Yunani. Kata airo ini bukan dipotong, itu sama seperti yang terdapat dalam Yohanes pasal 15 ayat yang kedua. Di mana di sana dikatakan setiap ranting yang tidak berbuah dipotongnya. Kata dipotong itu bukan diputus begini, bukan. Tapi diangkat keluar, ya dikeluarkan. Demikian juga dengan saudara, ketika kau pikul salib, ada sesuatu yang akan Tuhan angkat dari hidupmu, yaitu apa? Manusia batiniah kita. Karakter Kristus, itu yang mau diangkat, dimunculkan. Ya supaya dilihat banyak orang bahwa Anda adalah pengikut Kristus. Saksi-saksi Kristus, marturos, ya dalam bahasa Yunani. Yang punya pengertian bahwa Anda menjadi pribadi yang mewartakan kehidupan Kristus. Bagi saudara, itu sebabnya jangan marah. Ketika hari ini Tuhan izinkan Anda sedang pikul salib. Salib itu bicara tentang kekudusan, ya dari ketidakadilan yang mungkin kita terima. Jadi saudara ingat, Yesus dikasih salib bentuk ketidakadilan. Tapi lihat baik-baik, dia tetap bisa menjaga dan menunjukkan citra kekudusannya. Dia tidak menolak kehendak Bapa, karena salib diizinkan Bapa terjadi untuk dia pikul buat menanggung dosa dan menebus dosa kita sekalian. Itu makanya Bapak Ibu kekasih, kalau hari ini ada persoalan, ada beban yang menimpa kehidupanmu, percayalah. Ada sesuatu yang sedang Tuhan angkat dari manusia batiniahmu. Mungkin lewat penderitaan, mungkin lewat gesekan, mungkin lewat intimidasi, mungkin lewat tekanan yang menimpa saudara. Perihnya kehidupan saudara, ingat baik-baik, engkau punya imam besar agung yang telah melintasi segala langit. Anda perih hati, imam besar agung yaitu Yesus Kristus saudara, sudah pernah ada di sana. Anda sakit hati, ingat Tuhan Yesus pernah melintasi bagaimana disakiti, namun dia tidak memberikan sikap sakit hati. Dia pernah keadaan yang paling kelam sekalipun, Tuhan sudah pernah ada di sana. Saudara berkata, aku punya kehidupan yang paling tidak enak. Dengar baik, imam besar agung kita juga sudah pernah melintasinya. Dikatakan dia telah melintasi segala langit. Dan itu bagian yang menarik yang Tuhan ajarkan bagi saudara dan saya pada hari ini. Sebabnya Bapak Ibu, saya berdoa supaya hari ini ketika engkau punya pencobaan, punya kesesakan, jangan kecil hati. Ada sesuatu yang ingin Tuhan angkat dari kehidupanmu. Dari kata airo tadi, yaitu manusia batinnya saudara. Karena sesuatu yang diangkat itu adalah sesuatu yang membutuhkan energi. Ya, Anda butuh semangat, butuh kemauan, butuh tekad untuk Anda bersemangat menjalani hidup ini ketika engkau pikul salib, supaya ada yang keluar dari hidup ini yang memuliakan Tuhan. Amsal 18 ayat yang ke-14 berkata, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tapi siapakah yang memulihkan semangat yang patah? Hari ini kekasih Tuhan, sebagai hamba Tuhan, saya percaya kita semua nggak luput dari kesesakan. Tapi yang membuat kita merasa kesesakan itu sebagai beban yang ringan ketika engkau punya semangat. Karena ada sesuatu yang mau diangkat keluar dari hidup kita yang dapat disaksikan oleh banyak orang. Mari kekasih Tuhan, jemaat Jambi dan Bontang, dan juga setiap kekasih Tuhan dimanapun Anda berada. Mari belajar hari ini untuk melihat tangan Tuhan yang berlubang paku itu. Untuk melihat kuasa Tuhan membawa saudara menjadi pribadi yang mengerti arti hidup yang diangkat oleh Tuhan. Bukan cuma sekedar promosi akan materi dan juga jabatan, tapi promosi dari manusia batiniah kita. Ingat Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah bangga dengan uangmu.
Tuhan nggak pernah bangga dengan prestasi dan jabatan serta gelar yang kau miliki. Tapi Tuhan sangat bangga ketika kau punya manusia batinia yang diangkat. Lihat contoh tentang Ayub. Ya, ketika Tuhan mengizinkan sesuatu diangkat dari hidupnya, yaitu manusia batiniahnya, itu adalah salehnya, jujurnya, takut akan Tuhannya, dan sifat yang suka menjauhi kejahatan. Itu manusia batinia yang diangkat oleh Tuhan ketika Ayub kena cobaan. Ya, hartanya habis, anaknya mati, tubuhnya kena penyakit, ya, tapi dia tidak pernah menyalahkan Tuhan. Itulah manusia batinnya yang diangkat oleh Tuhan. Dan kalau sudah manusia batinyamu diangkat oleh Tuhan, dipromosikan oleh Tuhan, lihat, maka yang di luar hidup kita pun, yaitu materi kita pun, tidak menutup kemungkinan bagi Allah juga memulihkan dan mengangkatnya bagi saudara. Itu yang dialami Tuhan terhadap Ayub, Bapak Ibu kasih. Ya, banggakan Ayub kepada iblis, bukan hartanya, bukan rumahnya, bukan ternaknya, tapi karakternya atau manusia batiniahnya. Tuh yang saleh, yang takut akan Tuhan, yang jujur, yang menjauhi kejahatan. Itu yang dibanggakan Tuhan. Sudahkah Anda bikin Tuhan bangga? Kalau kita bangga punya Tuhan, sudah pasti. Tapi pertanyaan saya, apakah Tuhan bangga punya saudara? Kalau masih pelit, masih ngambekan, ya masih tersinggungan, masih suka nanduk, suka berontak, suka ngeyel, suka berantah, mana bisa bikin Tuhan bangga kayak begitu? Makanya kalau Anda bikin Tuhan bangga, milikilah karakter seperti Ayub. Yang lewat tekanan, lewat proses, lewat teguran, lewat kritikan, lewat kesesakan, Anda ditegur, diarahkan, bagus. Karena ada yang mau diangkat daripada Tuhan. Itu pikul salib. Itu bagian di mana Tuhan ingin mengajak Anda untuk melihat kuasanya ditunjukkan. Bahwa berapa lama engkau Tuhan, seberapa itulah karaktermu telah diubahkan yang diangkat oleh Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Salib itu nggak pernah disembunyikan Bapak Ibu. Ya, salib itu selalu ditaruh di atas gunung seperti dilihat banyak orang. Ketika engkau pikul salib, ya ada sesuatu yang diangkat yang ingin Tuhan tunjukkan bagi semua orang. Ini loh anakku. Makanya Roma pasal 8 berkata, sungguh dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan anak-anak Allah yang dinyatakan. Kata anak itu menggunakan kata huios, bukan teknon. Huios itu adalah anak putra dewasa. Itu yang mau ditunjukkan ketika engkau pikul salib punya karakter baik. Pokoknya ditunjukkan oleh Allah, ini loh anakku yang punya karakter Kristus. Yang tidak pelit, yang tidak pornografi, yang tidak sombong, yang tidak congkak, yang tidak suka berontak, yang tidak suka ngelawan. Itu bagian yang menarik yang ditunjukkan Tuhan ya kepada orang di sekitar Anda. Kenapa? Ada sesuatu yang diangkat keluar dari hidup saudara. Dari Kota Bontang, saya Pendeta Samuel Santoso, Gembala Sedang Kipi Papa Rohani dari Pendeta Nikodemus Chen, menyampaikan semua kekasih Tuhan anak rohani saya di Bontang dan di Jambi. Tetaplah pikul salib, karena ada sesuatu yang mau diangkat keluar dari kehidupanmu untuk menyatakan kemuliaan bagi nama Tuhan. Doa saya menurut saudara, Tuhan berkati. Shalom, haleluya. Yes.